Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi ya kita ya di acara Bincang Jurnalis edisi yang ketiga. Makasih banyak sebelumnya teman-teman udah join di aktivitasnya yang padat di hari Selasa ini gitu. Jadi kemarin tuh di bulan Januari kita nggak sempat ada agenda ya teman-teman karena kebetulan aku ngurus komunitas diskusi juga. Lagi ulang tahun jadi banyak banget kegiatannya selama full sebulan dan akhirnya sekarang bisa mengadakan lagi dan mudah-mudahan nanti nggak cuman bincang jurnalis nih tapi kita juga bisa sekalian acara bicara MC ya gitu. Jadi di edisi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Baratna. Jadi Baratna ini aku udah kenal cukup lama ya kayaknya dari tahun 2018-an gitu ya atau bahkan lebih lama begitu dan menariknya kita bakal bahas juga liputan isu gender. Ini sesuatu yang sampai sekarang kayaknya masih banyak menarik perhatian ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di sana, jadi bakal kita kupas lebih lanjut gitu. Dan buat teman-teman yang baru gabung juga, yang belum pernah ikut kegiatan di acara Bincang Jurnalis, jadi Bincang Jurnalis ini adalah kegiatan diskusi gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng para jurnalis. Sebelumnya kita udah pernah sama dari ada Mas Joko Bandung Bergerak, terus ada Bang John juga direktur Pas Jabar, dan kebetulan kemarin aku chat Karatnanya bisa buat bahas terkait isu gender. Jadi Karatna ini adalah pemimpin redaksi dari Digital Mama ID, teman-teman. Nah, sebelum kita ke materi, aku mungkin memperkenalkan dulu ya sama Mbak Ratna ini. Jadi, beliau ini sudah lebih dari 12 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik. Jadi 12 tahunnya itu dulu di PR ya Mbak ya. Kemudian setelah itu akhirnya mendirikan Digital Mama ID dan ini berangkat dari rasa kekhawatiran juga, rasa kepedulian juga nih terhadap ibu-ibu, mama-mama di seluruh Indonesia sepertinya ya, karena banyak mama-mama yang ternyata mungkin masih belum terlalu melek nih soal teknologi, kemudian juga parenting. Jadi Digital Mama ID juga fokus banget nih terkait isu-isu perempuan, kemudian juga parenting seperti itu. Nah, Mbak Ratna juga sebelumnya berkuliah S1 di Universitas Erlangga Surabaya, kemudian S2-nya di Universitas Paramadina Jakarta. Oke, kita sapa saja. Selamat malam, Mbak Ratna. Aku manggilnya Mbak Ratna atau Kak Ratna nih. Bebas. Selamat malam, Tiwi, teman-teman semuanya, salam kenal. Hmm, siap, sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih kita tanya-tanya nih sama Mbak Ratna terkait juga isu gender ini ya. Mm-mm. Selama sekian lama bergelut di bidang jurnalistik gitu. Ternyata dalam peliputan, dalam hal-hal lainnya, ternyata gender juga ini menjadi sebuah sorotan. Aku pengen cerita dulu deh pengalaman Baratna dari dulu nih jadi jurnalis sampai sekarang. Seperti apa? Mm-mm. Pengalamannya, jadi saya asli Malang, Jawa Timur, terus melanjutkan kuliah S1 di Surabaya. Surabaya, sebenarnya kalau ngomongin media, Surabaya atau Jawa Timur tuh kan kulturnya sangat Jawa Pos ya. Jadi kultur masyarakat Jawa Timur tuh mungkin kayak waktu itu Jawa Barat tuh dengan pikiran rakyat, tapi kalau Jawa Timur itu Jawa Pos kulturnya. Nah, Jawa Pos kan asalnya dari Surabaya ya. Terus waktu itu tapi saya berpikir nggak mau ke apa nggak mau kerja di Jawa Pos gitu, kayaknya eh, kurang aja rasanya gitu. Terus selain juga pengen cobain wilayah baru gitu. Akhirnya waktu itu apply ke pikiran rakyat. Perkenalan saya dengan pikiran rakyat sendiri sebenarnya waktu suatu hari saya liburan ke Bandung, bukan liburan sih, pokoknya ketemuan lah sama teman di Bandung karena waktu itu saya ke Jakarta mampir ke Bandung. Lalu karena kultur Jawa Pos waktu kita cari-cari koran, kalau era saya tuh generasi saya itu masih ada kultur kalau pagi nyari koran kan, nyari bacaan, nyari koran gitu. Kalau pagi tuh eh, pas kita jalan-jalan lewat Dago ketemu apa lapak koran dan majalah gitu, kita nyari waktu itu kami
bertiga dari Surabaya nyari Jawa Pos. Terus orang ini apa namanya yang jual bilang kalau di sini nggak ada Jawa Pos Neng, adanya Pikiran Rakyat, mau nggak gitu. Akhirnya ya udah deh mau. Ya udah kita baca-baca lah di situ, baca-baca di situ. Terus Pikiran Rakyat itu buat kami, buat saya dan temanku waktu itu orang Jawa Timur, Pikiran Rakyat itu adalah sesuatu yang sejarah gitu. Maksudnya kita taunya Pikiran Rakyat itu ya Pikiran Rakyat yang didirikan Soekarno, pokoknya yang eh, sesuatu yang kita pelajari di sejarah pers gitulah waktu di kampus. Karena saya ngambilnya ilmu komunikasi ya, dan kalau di UNER tuh nggak ada penjurusan khusus sih, jadi kita mengatur mata kuliah yang ingin kita ambil sesuai minat. Jadi kalau waktu itu saya minatnya pertama jurnalistik dan hmm, market bukan marketing, apa sih namanya, PR, sorry, PR. Jadi situ PR termasuk marketing, tapi marketing zaman dulu lah ya, bukan marketing sekarang. Saya angkatan 2002 by the way, jadi ini jadi udah tua. Saya yakin saya pasti paling tua di forum ini. Terus suatu kali setelah itu waktu itu internet tuh baru awal-awal ya, internet tahun 90 berapa tuh? 97 itu internet tuh kayak masih barang baru gitu loh, karena kalau kita mau mengakses internet kita harus ke warnet dulu, terus kayak gitu-gitu. Nah, suatu hari ke warnet terus kita nemu tuh aku nemu tuh lowongan Pikiran Rakyat. Aku juga lupa gimana caranya ya nemu website Pikiran Rakyat waktu itu. Terus aku ingat, loh ini kan waktu itu aku pernah baca, aku pernah ini yang oh ini pikiran yang itu gitu. Jadinya aku apply tuh dan ternyata prosesnya cukup cepat tapi panjang. Maksudnya cepat itu dari kirim lamaran langsung dipanggil, terus tes itu panjang banget, 7 kali tes. Akhirnya intinya keterima. Jadi disitulah perjalanan karir jurnalistik profesional saya dimulai. Waktu kuliah sebenarnya juga sudah nulis, tapi untuk media lifestyle dan sifatnya apa ya, namanya part time gitu ya. Kita nulis cuman untuk sesuai dengan yang kita tulis. Terus waktu itu saya nulis untuk majalah tapi miliknya grup radio gitulah. Jadi dia grup radio tapi dia bikin majalah gitu. Jadi aku nulis di situ. Sebenarnya kok cita-cita lebih pengen jadi penyiar radio waktu itu. Ya tapi ternyata pengen jadi penyiar radio tapi membuat keputusannya malah jadi jurnalis gitu ya. Ya udahlah. Tapi menyenangkan waktu di Pikiran Rakyat tuh saya memulai 2017 bareng sama Joko. Kalau tadi Dewi cerita Joko Bandung Bergerak itu teman seangkatan. Kita bahkan tinggal satu kos dulu karena kita sama-sama di luar Bandung. Dia dari Jogja, saya dari Malang. Udah akhirnya memulai di Pikiran Rakyat dan ternyata cocok, maksudnya jatuh cinta gitu ya. Ternyata ini yang saya inginkan gitu. Waktu itu kalau di Pikiran Rakyat itu kita punya istilahnya apa ya, tour of duty gitu ya. Jadi di Bandung lalu dipindah ke Sukabumi, dipindah ke Jakarta, dan di Jakarta cukup lama, itu kayak 4 atau 5 tahun gitu, baru kemudian kembali ke Bandung. Kembali ke Bandung lalu 2019 Desember saya resign dan melanjutkan di Cita Mama IT. Kalau di Pikiran Rakyat saya lebih banyak waktu itu, tugas saya cukup panjang di bidang selain layanan publik. Kalau di Bandung saya dulu di layanan publik ya, jadi kayak di Pemkot dan gitu-gitu. Kalau di Jakarta saya lama di hukum dan istana. Hukum tuh KPK Tipikor, saya pegang hukum tuh. Jadi kalau di Jakarta kawasan hukum itu di Jalan Kuningan. Di situ ada KPK, ada Tipikor, ada Kumham, dan ada agak agak jauh tapi searah itu ke MK. Lalu di Istana Negara tahun 2014, 2013, 2014, 2015 saya kembali ke Bandung. Gitu sih. Lalu ya sekarang di Digital Mama ID fokusnya adalah literasi digital untuk ibu-ibu. Selain sebenarnya kalau tadi Dewi bilang banyak ibu-ibu yang belum melek teknologi misalnya, itu benar, tapi alasan dibalik itu adalah karena ibu-ibu ini sering nggak diajak dalam landscape
literasi digital nasional kita gitu. Saya ingat waktu liputan di pendidikan dulu ya Tio, kita liputan di pendidikan bareng di Bandung ini. Kalau kita ngomongin literasi digital, siapa sih yang paling sering diajak? Itu paling sering adalah mahasiswa. Padahal kalau kita cermati kan mahasiswa ini keterampilan digitalnya justru mungkin lebih maju dibandingkan generasi saya atau bahkan lebih maju, lebih canggih daripada generasi pembuat kebijakan gitu loh. Sementara ibu-ibunya itu nggak pernah diajak. Jarang sekali saya melihat ada literasi digital yang melibatkan ibu-ibu. Tapi giliran ada sesuatu yang salah dengan keluarga, dengan anak-anak, yang ditunjuk pertama kali siapa? Mas? Perempuan. Kita dianggap kelompok yang gaptek gitu ya, karena penguasaan teknologinya kurang, karena penetrasi teknologi kurang di perempuan. Tapi ketika pandemi yang yang paling depan menemani anak belajar jarak jauh siapa? Perempuan juga. Meskipun tergagap-gagap, pada akhirnya ibu-ibu ini juga mau nggak mau belajar dengan cepat supaya bisa menemani anaknya PJJ. Belum lagi urusan kesehatan. Semuanya kita kayak mendadak harus semuanya serba teknologi gitu ya. Ya akhirnya kita dipaksa untuk belajar. Bagus juga sebagai sebuah lompatan, tapi ini membuktikan kalau perempuan kan akhirnya tetap di depan kan perannya ketika pandemi pendapatan atau ekonomi keluarga hancur gitu ya. Perempuan juga kan yang maju di depan meskipun sekedar jualan donat lewat WhatsApp, tapi kan dia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan ekonomi keluarga gitu loh. Jadi ya kayaknya nggak boleh lagi deh ada perempuan yang ditinggalin cuman di ranah literasi digital ini. Makanya kita pikir ya digital Mama ID ini mesti dilanjutkan. Selain juga karena kita nggak bisa nyontek orang tua ya soal pengasuhan digital karena zaman orang tua saya nggak mengasuh anak sambil pegang handphone, sementara zaman saya ngasuh anak sambil pegang handphone, anak saya juga pada saatnya udah pegang handphone juga gitu ya. Jadi eh, banyak kebutuhan itu akhirnya ya akhirnya akhirnya menyeriusi digital Mama ID. Awalnya sih nggak serius Tio, awalnya tuh kayak pengen resign senang-senang aja, santai-santai, jauh dari deadline-nya. Tapi ternyata jurnalistik itu agak candu ya. Kalau udah, ya ternyata aku nggak bisa lepas jauh-jauh dari situ juga ternyata. Gitu deh, akhirnya sekarang Digital Mama ID itu, jadi Digital Mama ID bukan saya yang mendirikan, itu teman sebangku waktu SMA, dia mendirikan itu karena dia background-nya IT. Tapi kita punya visi yang sama lah. Tapi kemudian kita sempat jalan bareng, lalu pada satu titik, hmm, dia harus homeschooling anaknya, dua-dua anaknya ini akan homeschooling dan dia tinggal di Papua. Jadi dia di Papua, saya di Bandung, agak jarak jauh, beda waktu. Terus ketika dia memutuskan homeschooling, kayaknya ini nih apa nggak mampu nih melanjutkan ini. Gimana kita mau tutup bareng-bareng atau dilanjutkan tapi dengan tim baru? Sempet mikir, tapi akhirnya saya mikir ya udahlah dengan kebutuhan itu ya akhirnya ya udahlah ini kayaknya perlu dilanjutkan, sempat dilanjutkan sendiri jadi ya sebisanya aja tapi kemudian ketemu teman-teman yang akhirnya jadi tim yang sekarang. Jadi kalau sekarang nih udah masuk tahun keempat sebenarnya, cukup lama gitu. Wah, jadi udah 16 tahun berarti ya Kak berkecimpung di bidang jurnalistik gitu. Iya Nah, ya, nggak kerasa. nah ini salah satu hal yang pada akhirnya membuat karena juga tadi selain masalah ibu-ibu ya masalah gender juga nih nyambung gitu. Ya, Sebenarnya apa sih yang Kakak alami atau yang Kakak lihat, yang Kakak rasakan sebagai seorang jurnalis perempuan ya, bukan hanya dalam pembuatan berita aja, tapi sebagai seorang jurnalisnya dulu nih gimana nih Kak? oke. Di kebetulan di angkatan saya itu di PR waktu itu 2017 itu eh, kami angkatan yang jumlah perempuannya itu banyak. Jadi lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya karena nah lalu waktu itu Kak, saya sering mendengar orang ngomong gini, duh
ngerekrut kok banyak perempuannya. Pasti setelah ini banyak yang resign karena menikah atau hamil. Kenapa sih ngerekrut banyak perempuannya ini kayak komentar orang tuh kayak ini tuh sesuatu yang rugi banget gitu. Terus saya berpikir kenapa ya mereka kok ngomongnya gitu banget gitu. Ternyata terus ngobrol-ngobrol ternyata hasil tes tuh memang menunjukkan ya perempuan tuh hasil tesnya lebih bagus gitu. Jadi ini kalau rekrutmen berdasarkan hasil tes ya hasilnya begini gitu. Kecuali kalau mau tidak berdasarkan hasil tes ya mungkin bisa diatur banyak laki-lakinya, tapi nyatanya banyak perempuannya. Nah, itu ternyata ada apa ya pendapat orang-orang tuh yang kayak ini sih habis ini juga resign kayak gitu. Meskipun kemudian akhirnya benar ada yang resign karena menikah, karena punya anak. Kalau kita lihat lagi kan ya karena support sistemnya nggak cukup gitu loh untuk perempuan untuk tetap bekerja, apalagi sebagai jurnalis itu nggak cukup punya support system untuk melanjutkan karir ini. Makanya orang memilih teman-teman perempuan saya ada yang memilih resign saat menikah atau punya anak gitu. Ya itu pilihan logis aja akhirnya. Jadi bukan karena apa? Ya itu juga kegagalan sistem ya maksudnya sampai sampai perempuan harus memilih di antara aku harus terus apa enggak itu kan karena supportnya nggak cukup. Nah, pada perjalanannya kak jurnalis perempuan tuh sering banget di apa ya istilahnya di underestimate mungkin ya kita sering dikasih tugas yang seolah-olah lebih gampang seolah-olah jangan deh ini jangan deh jangan ini jangan dikasih perempuan nggak aman soalnya saya kayak gitu atau kita suka di hmm, emang kamu bisa itulah seolah-olah ya emang kamu bisa atau juga ada kesempatan di mana kalau kita lihat sekarang aja deh jumlah perempuan yang bisa sampai menamatkan karir hingga pemret itu nggak banyak sedikit sekali media sekeren Tempo misalnya pernah nggak mereka punya pemret perempuan sejauh yang saya tahu pemret perempuan di media besar Kompas itu pernah satu kali hmm, siapa lagi ya kecuali media perempuan ya kayak Femina, Kartini ya itu perempuan tapi dalam media yang harian umum atau media umum itu jarang sekali perempuan bisa sampai jadi pemret saya misalnya bahkan saya aja nggak naik dari jadi redaktur loh saya resign 12 tahun itu ya tetap jurnalis gitu saya kalau nggak memimpin digital Mama ID ya nggak akan jadi pemret sampai sekarang berbanding terbalik kalau digital Mama ID sekarang semuanya untuk redaksi itu perempuan semua. Kita baru punya laki-laki itu belakangan karena ada apa ya tim baru gitulah. Nah ya kayak gitu kondisinya di Indonesia. Media, media, terus bidang jurnalistik itu masih sangat maskulin. Belum kita baru ngomong jurnalistik ya, belum sorry jurnalisnya, belum ngomongin narasumber. Narasumber itu kebanyakan juga laki-laki, kita bikin apa namanya kita seolah-olah nggak ada perempuan yang bisa ngomong soal isu itu gitu ya begitulah kondisinya terus banyak juga kasus-kasus di mana oh udah punya keluarga atau sudah punya anak ya udah dipindah ke bagian yang lebih mudah misalnya dipindah ke administrasi dipindah ke yang banyak di kantor yang banyak diem gitu gitu padahal kalau dilihat-lihat kemudian perempuan tuh banyak apa ya ya akhirnya kita harus effort untuk membuktikan lebih banyak bahwa kita itu bisa melakukan hal yang sama. Bahkan dulu ada periode di mana perempuan itu menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya apa? Misalnya kalau laki-laki dia itu bisa menanggung istri dan anak-anak. Kalau soal kesehatan gitu ya atau tunjangan keluarga itu dia bisa menanggung istri dan anak-anak. Tapi kalau perempuan waktu itu sempat nggak bisa menanggung suami, hanya bisa menanggung anak, tapi nggak bisa menanggung suami. Padahal kan tidak bisa menutup mata bahwa banyak perempuan yang jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi dia nggak bisa menanggung suaminya.
Terus eh, dulu ada namanya tunjangan istri ya, tunjangan istri dan anak. Apa sih sebetulnya? Aku lupa, natura atau apa gitu ya. Nah, itu sempat ada kayak gitu. Jadi upah yang diterima laki-laki lebih besar karena ada tunjangan-tunjangan yang itu cuma untuk laki-laki. Tapi kemudian di tahun keberapa ya, itu berubah. Maksudnya itu dihapus, ya kayak gitulah. Kayak tunjangan-tunjangan yang tunjangan rumah tangga itu kayak dijadikan satu dalam gaji pokok waktu itu. Jadinya itu berubah, terus kayak menanggung suami dan itu akhirnya juga bisa berubah karena kalau PR dulu itu punya dewan karyawan, semacam serikat pekerja gitu ya. Jadi kita kayak 2 tahun sekali kita berunding sama perusahaan untuk mengubah aturan-aturan itu. Uh, uh, Lumayan tuh ada perubahan yang cukup signifikan soal begitu karena pada akhirnya mereka melihat bahwa perempuan itu ya kerjanya sama kayak laki-laki. Pada akhirnya kalau harus piket malam, dulu kan ada piket malam ya kalau di kota, ya kita piket malam sampai jam 10 ya jam 10, sampai pulang pagi ya pulang pagi. Saya waktu liputan di KPK pulang jam 1 malam ya jam 1 malam. Pada akhirnya kan kita bekerja sama gitu. Nah, kalau soal gaji ini relatif lebih sekarang udah lebih baik. Hanya itu tidak berlaku di semua media. Kalau teman-teman buka website Aji Indonesia itu ada buku-buku yang pernah dibuat oleh Aji terkait riset-riset kondisi jurnalis. Salah satunya itu soal jurnalis perempuan. Ternyata perbedaan upah itu masih ada um, di media lain ya pada saat penelitian ini dilakukan. Kemudian selain itu beda upah ada juga yang ini hak cuti melahirkan itu tidak diberikan penuh. Kan menurut undang-undang itu sebenarnya 3 bulan ya. Tapi ternyata ada yang diberikan hanya 1 bulan, diberikan hanya 2 minggu gitu. Karena ya menurut perusahaan ya rugi dong gue kalau punya karyawan perempuan cuti melahirkannya bisa sampai 3 bulan kayak gitu-gitu tuh masih ada. Terakhir Konde itu salah satu media independen yang fokus pada perempuan juga. Konde itu membuat semacam pemetaan gitu ya, jumlah media perempuan itu namanya cukup banyak. Cuman ya ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitulah oleh media perempuan ini. Tapi setidaknya inisiatif-inisiatif perempuan untuk membuat media perempuan itu cukup berkontribusi dalam memperbaiki lah situasi jurnalis perempuan di ruang-ruang redaksi, terutama dalam hal pemilihan tema, point of view dalam penulisan dan macam-macamnya ini. Gitu. Hmm, hmm. Jadi ternyata hal ini juga di bidang jurnalistik ada ya dari dulu ya, ketidaksetaraan, kemudian patriarki dan lain sebagainya. Nah ini kalau terkait liputan isu gendernya tersendiri Kak, ini kan dari dalamnya juga sudah ada perbedaan. Apakah juga ini berdampak nih pada liputan-liputannya yang Kakak lihat dari dulu pertama Kakak jadi jurnalis sampai sekarang 1 dekade kemudian, apakah ada perubahan yang cukup signifikan atau kalau Kak Ratna lihat kayaknya masih banyak hal yang miss nih Kak. Oke, kalau pada karya jurnalistiknya tentu ini juga mencerminkan ruang redaksinya ya. Ketika ruang redaksinya itu tidak ramah atau tidak sadar gender ya, karya jurnalistiknya pun akan mengarah ke situ. Contoh gampangnya adalah seringkali isu perempuan itu dibahas hanya saat ada kejadian TKW meninggal misalnya, atau ibu membunuh anaknya misalnya. Kalau perempuan berbuat salah tuh jadi berita gitu. Tapi bagaimana perempuan itu menghadapi sistem yang tidak berpihak pada dia itu tidak menjadi pemberitaan karena dianggap itu sesuatu yang lumrah gitu. Lalu banyak kalau di riset secara konten-konten tentang perempuan itu akan sangat banyak saat momen-momen tertentu kayak misalnya Hari Ibu, ya, Hari Kartini gitu ya, itu sangat banyak. Tapi itu ngomongin banyak loh ya, kuantitas belum kualitas.
Contohnya gimana kalau kualitas? Contohnya adalah ketika kita ngomongin Hari Ibu, yang dibahas adalah hal-hal yang domestik, merayakan ibu yang berkorban gitu ya, berkorban untuk keluarga karena dia memasak, karena dia membereskan rumah, karena dia melayani suami dan anak gitu. Bukan menumbuhkan kesadaran bahwa perempuan tuh, kalau kita ngomongin Hari Ibu kan sejarahnya, nah ini buat teman-teman yang paham sejarah pasti tahu lah ya, kalau Hari Ibu itu bukan bukan semata-mata itu kan. Hari Ibu itu kan pergerakan perempuan gitu. Untuk pertama kalinya perempuan berkongres dan sebagainya, punya kesadaran intelektual. Tapi kemudian justru di era modern yang dibahas adalah hal-hal yang sangat domestik. Tapi itu maksudku ada perempuan yang apa namanya, memang secara sadar memilih gitu ya perannya, ya it's okay. Tapi ketika kita menganggap bahwa yang ideal seperti apa, itu yang kemudian jadi keliru gitu. Jadi kalau pertanyaan itu tadi, terus mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi bagaimana memilih narasumber, bagaimana mengelola isu, bagaimana menganggap isu yang ini penting atau enggak, itu jadi sangat mempengaruhi karena perspektifnya kan sudah perspektifnya kan jadi nggak keliru juga gitu, tidak tepat gitu. Ketika DPR misalnya komisi yang ngurusin perempuan itu tidak ada perempuannya sama sekali, orang kok kalau dia tidak merasa itu ada yang salah kan berarti perspektifnya juga keliru kan. Terus belum lagi kita ngomongin keberpihakan pada perempuan gitu ya. Jadinya nggak dapat semua kalau perspektif di ruang redaksinya itu tidak tidak dibetulkan. Makanya kalau sekarang tuh banyak pelatihan-pelatihan itu yang menyasar pada redaksi, ruang redaksi termasuk redaktur, membenarkan perspektif itu. Karena gini, kalau jurnalis itu banyak kan pelatihan jurnalistik berbasis gender gitu ya, atau sadar gender gitu. Jurnalisnya nih di lapangan udah bener nih, point of view-nya saat meliput, saat menulis udah oke. Begitu masuk ruang redaksi ketemu redaktur yang enggak paham gender, yang enggak sadar gender. Diubrak-abrik juga kan ujungnya. Akhirnya yang keluar ada yang versi, bisa jadi yang keluar adalah yang versi editornya gitu atau redakturnya. Itu makanya kemudian kayak kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha untuk memperbaiki situasi ini nggak bisa kalau cuma jurnalisnya aja, harus juga menyasar editornya, redakturnya, ruang redaksinya, bahkan kalau perlu pemretnya. Karena ya kalau mau ngomongin perempuan ya mesti mendengarkan apa kata perempuan kan gitu. Dan siapa sih yang bisa orang terbaik untuk menuliskan itu ya perempuan itu sendiri, karena dia yang tahu kebutuhannya apa yang dirasakannya itu kan perempuan gitu loh, uh, ketimbang laki-laki. Akhirnya kalau laki-laki yang menulis, jadi akhirnya adalah kita ngomongin perempuan tapi perspektifnya dari laki-laki lagi gitu. Jadi tidak menulis dengan karya-karya jurnalistiknya juga tidak mendengarkan apa yang dibutuhkan perempuan kayak gitu. Kayak misalnya secontoh gampang, di Digital Mall kapan itu kita nulis soal daycare. Buat orang mungkin apa sih daycare gitu. Tapi kan daycare itu support system yang sangat penting gitu. Dan itu ditanggung sendiri loh oleh keluarga. Pemerintah tidak menyediakan, tidak ada subsidi, tidak ada bantuan, tidak ada daycare milik pemerintah juga gitu. Sehingga pilihannya adalah itu tadi, mau terus berkarir apa udahan gitu. Padahal berkarir itu kan bukan untuk egoisnya perempuan ya. Dia juga butuh kan untuk ekonomi keluarga dan seterusnya. Kalau dia berhenti ya ekonomi keluarga berpengaruh. Artinya daycare itu kebutuhan yang dibutuhkan, yang perempuan yang tahu gitu loh. Ini sepenting apa. Kalau laki-laki kan kalau keluar rumah nggak pernah ditanya anaknya sama siapa.
Tapi kalau perempuan keluar rumah pasti ditanya, anak sama siapa di rumah? Saya kalau ditanya gitu suka bilang, oh saya aku tinggalin, aku telantarkan. Kan nggak gitu kan gitu. Jadi kebetulan itu ya kita yang tahu karena kita yang merasakan gitu bagaimana society itu me- memojokkan gitu ya ketika anak nggak beres ketika ditinggal misalnya gitu. Kalau laki-laki mungkin nggak punya kesadaran, tidak semua laki-laki ya, tapi tidak semua laki-laki juga punya kesadaran bahwa oh daycare itu penting karena dia sih bisa melenggang keluar rumah dengan bebas, pulang ke rumah, rumah bersih, rapi, anak makan, bajunya bersih, sudah oke. Itulah akhirnya kan jadinya kesadaran itu tidak terbangun ya akhirnya mencerminkan apa yang dibikin. Hmm. Wah, luar biasa ya. Ini pengen nanya lagi, tapi udah ada teman-teman yang memberikan beberapa komentar juga via chat. Nanti kalau teman-teman mau nanya langsung boleh banget ya. Nanti bisa raise hand aja, gitu biar lebih enak nanyanya. Ini kita bacain dulu. Ini ada yang sapa-sapa, ada Salma Nur Fauzia dari Bandung Bergerak juga. Ya, salam kenal. Oh, Halo, salam kenal Salma. Ini juga ada Kak Diksi Faisal, selamat malam Mbak Ratna dan Teh Tiwi. Makasih ya Kak Diksi. Terus ada Kak Tamara juga. Salam kenal, siap salam kenal. Nah ini dari Kak Siska, hasil kultur patriarki berkontribusi besar nih terhadap diskriminasi gender terhadap perempuan. Banyak juga berita yang mengobjektifikasi perempuan gitu. Ini dari Kak Ratna gimana? betul banget Kak Siska. Eh, hasil kultur patriarki itu bahkan itu juga mempengaruhi perempuan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di media sosial suka ada perempuan yang ngejelek-jelekin perempuan atau perempuan yang apa namanya ya menjatuhkan perempuan lain itu juga salah satu hasil dari patriarki yang jadi yang kena yang dampak patriarki itu nggak cuma pada gender selain perempuan ya perempuannya sendiri itu juga akhirnya terbentuk dengan pola pikir tersebut sehingga ya makanya kita lihat sampai ada campaign Women Super to Women ya, karena yaitu banyak terjadi juga. Lalu objektifikasi itu benar. Sampai sekarang pun masih terjadi. Kita masih sering lah ya baca berita tentang si namanya siapa, terus perempuan cantik atau pokoknya dikasih embel-embel cantik lah biar banyak yang baca. Padahal kalau lihat profil si perempuan itu sendiri mungkin dia sudah sekolahnya sangat tinggi, sangat berprestasi, tapi dia disorotnya karena cantik atau karena istrinya siapa, ibunya siapa, segala sesuatu yang lebih besar dianggap lebih besar dari dirinya sendiri gitu. Jadi istri inilah profil lalalalala istri menteri ini yang cantik misalnya itu kan banyak sekali kan yang kita lihat berita-berita kayak gitu. Terus jadinya ketika perempuan berbuat kejahatan gitu ya, atau berbuat kesalahan itu dampaknya juga berkali-kali lipat ketimbang laki-laki karena gambaran sempurna perempuan itu tidak ya kayak gitu yang cantik, yang halus, lembut, tidak apa namanya tidak berbuat tidak tercela gitu ya, tidak berbuat salah. Jadi begitu kita melakukan kesalahan itu kayak kesalahannya itu skornya itu jauh lebih banyak ketimbang kalau yang melakukan itu uh, selain perempuan. Kayak misalnya koruptor perempuan itu pasti akan disorot karena harusnya perempuan itu nggak korupsi. Jadi seolah-olah kalau apa ya? Jadi seolah-olah perempuan itu tidak boleh berbuat salah, tapi kalau lainnya berbuat salah ada pemakluman-pemakluman. Bahkan laki-laki yang korupsi aja salah satu apa tudingannya adalah karena perempuannya minta karena istrinya menuntut macam-macam sehingga laki-lakinya korupsi. Padahal yang korupsi laki-lakinya. Setuju sekali Kak Siska. Iya, kata Kak Siska, perempuan diciptakan untuk bersaing demi mendapatkan validasi laki-laki, gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang raise hand dulu. Ada Kak Hajidah Sahwa, silakan nih Kak Hajidah. Ya, baik.
Ya, apakah suara terdengar ya? Aman. Ya. Ini tentang dalam dunia pekerjaan di jurnalis. Itu apakah saya di sana perempuan itu tidak memiliki ruang lingkup yang atau perempuan masih mengalami dalam dalam lingkungan. Kalau Suaranya, di aku agak nggak kedengeran ya. suaranya kencang tapi ada suara lain. Bukan saya terdengar. Lebih jelas ya. Halo. Iya, lebih jelas. Ya, jadi gini, saya mau tanya kalau ada di ruang atau dunia pekerjaan yang khususnya ada di jurnalis atau media itu apakah kekerasan seksual atau ya kekerasan fisik dalam dunia itu masih sering terjadi. Jadi perempuan ini masih perempuan ini nggak ada di ruang lingkup yang aman gitu, dalam pekerjaan jurnalis. Nah, bisa ini ya didengarkan? Oke, sudah ya Kak. Ya, sudah. Oke, itu tadi kalau tidak salah mendengarkan kata Kak Hajide terkait keamanan perempuan ya. Jadi selama ini perempuan tidak aman gitu Kak Ratna untuk pekerjaannya. Itu juga benar. Di jurnalis aja di media itu jurnalis perempuan itu punya kerentanan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual itu dari banyak sisi, misalnya dari narasumber gitu ya, dari narasumber. Sering banget narasumber tuh seolah-olah kalau jurnalisnya perempuan dia itu mudah dikelabui, mudah dibohongi gitu ya. Belum lagi dilecehkan. Kayak misalnya, yuk kita wawancaranya sambil makan-makan yuk, berdua aja tapi kayak gitu. Atau, yuk kita wawancaranya di hotel aja gimana? Tuh ada kayak gitu. Belum lagi yang sampai ini ya, sampai menyentuh, bahkan ada juga yang diperkosa. Terus itu dari narasumber. Di ruang redaksinya sendiri pun masih ada kemungkinan dia menjadi korban di lingkungannya sendiri. Misalnya dari atasannya, dari koleganya. Yang paling mudah saja, seringkali perempuan itu jadi umpan. Wah, narasumbernya laki nih. Oh, narasumbernya laki. Kayaknya mendingan kita kirim jurnalis perempuan aja deh. Yang cantik. Dianggapnya fungsinya itu ya itu perempuan cantik menarik gitu ya. Jadi fungsinya adalah membuat narasumber bisa luluh gitu ya. Kita kayak seolah-olah kita tuh jago ngerayu. Padahal kan kemampuan kalau ngomongin ngerayu sebenarnya kan negosiasi ya harusnya laki perempuan juga bisa dong. Tapi kesannya tuh kalau perempuan lebih jago ngerayu kayak gitu. Nah, situasi kayak gini nih juga terjadi di aku yakin terjadi di banyak profesi. Karena kalau kita ngomongin patriarki tadi ya terjadi di banyak bidang gitu. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang tidak kita bayangkan kayak misalnya akademis misalnya di kampus kayak gitu-gitu kan terjadi juga. Padahal kalau kita membayangkan kampus itu kan mestinya orang-orangnya terdidik gitu. Ternyata enggak juga. Celakanya tidak semua lembaga itu punya SOP dalam penanganan. Nah, ini yang kemudian didorong kayak Aji misalnya itu mendorong ruang-ruang mendorong redaksi, mendorong media itu punya SOP penanganan kekerasan seksual. Supaya apa? Supaya perempuan punya ruang aman untuk mengadukan kalau dia jadi korban, untuk mencegah gitu ya. Kalau ada SOP kan orang jadi berpikir dua kali kalau mau ngapa-ngapain gitu, mau berbuat itu dia mikir dulu karena oh ada SOP-nya, ada sanksinya, ada hukumannya gitu. Nah, ini belum semua punya. Lalu kalau lembaga-lembaga yang sudah melek akan kesadaran untuk menjaga menjaga
timnya dari kekerasan seksual itu biasanya bahkan kalau eh, yang pernah Digita Mama alami ya, itu bahkan kalau kita lagi ada program dengan funding atau dengan ya funding lah salah satunya ya, itu suka di apa pasti ditanya apakah kalian punya SOP pencegahan kekerasan seksual misalnya. Terus kalau belum biasanya di dalam perjanjian kerjasama itu ada kayak semacam klausul tambahan yang isinya adalah bahwa program ini adalah atau bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bebas dari kekerasan termasuk kekerasan seksual, maka jika terjadi itu akan diusut dan mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku kayak gitu-gitu tuh ditambahkan. Itu salah satu usaha untuk mendorong orang, ayo harus ada aturan nih, paling enggak harus ada mekanisme kalau orang menjadi korban itu bagaimana, lapornya ke siapa, terus kalau orang dapat laporan itu harus di follow up seperti apa, itu harus ada. Nah, ini yang perlu juga didorong di profesi-profesi lain dan bidang-bidang lain. Saya kok merasa di bidang lain jauh lebih berat karena kalau jurnalis itu karena kita ngomongin isu itu ya, apa maksudnya ada diskursus soal berbagai hal, kita jadi ada titik di mana kita merasa perlu atau ada titik di mana kita membicarakan isu ini sehingga kita bisa membicarakan perlu tindakan apa ya gitu. Nah, kalau di bidang-bidang lain, katakanlah apa? Pedagang misalnya atau um, profesi katakanlah dia pegawai bank gitu. Kan dia membahas pegawai bank aja dia membahas ekonomi terus-terusan. Mungkin tidak ketemu satu titik di mana dia akan membahas isu ini kecuali ada kasus kan. Jadi kayak tidak menjadi diskursus gitu loh. Makanya tantangannya berat. Di kampus sekarang sudah ada aturannya ya, karena ada apa uh, aturan menteri itu akhirnya ada satgas satgas apa namanya satgas kekerasan seksual ya. Jadinya diusut, jadinya ada wadah untuk melapor dan diusut dan sampai dijatuhi sanksi itu ada. Nah, tantangannya sekarang di lembaga-lembaga yang jauh dari yang lembaga-lembaga yang belum menjadikan ini sebagai sebuah isu atau diskursus. Jangankan ngatur SOP gitu, ngomong atau membahas ini sebagai sebuah isu aja nggak ada kesempatan. Karena saking padatnya ya mungkin atau saking merasa jauh gitu loh dari isu itu gitu. Padahal isu itu kan sangat dekat dengan selama di situ ada manusianya ya, isu kekerasan itu kan sangat dekat sebenarnya. Cuman tidak dibahas. Bedanya kalau di lingkungan jurnalis itu begitu. Jurnalis media itu ketolongnya ya karena ini menjadi diskursus. Jadinya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin teman-teman yang profesinya agak jauh dengan media atau jurnalis mungkin bisa cerita, mungkin jauh lebih parah mungkin. Apalagi belum kita ngomongin atasan bawahan ya, maksudnya perempuan-perempuan yang levelnya itu masih entry level, belum sampai manajerial gitu ya, belum punya kuasa gitu lah, itu jauh lebih berat lagi tantangannya. Begitu ya, Kak Hajidah. Sudah terjawab, Kak Hajidah? Oke, Ya, sudah, terima kasih. siap, sama-sama. Teman-teman yang lain yang mau raise hand, mau nanya langsung boleh. Salma mungkin mau berbagi cerita pengalaman sebagai seorang jurnalis muda. Iya, karena jurnalis muda sekarang tuh tantangannya juga berat banget. Kalau dulu saya jadi jurnalis di koran, itu masih ngalamin yang nulis berita itu tidak pakai nama terang, tapi pakai kode. Kalau di PR tuh dulu sempat ada sebelum sekarang sih udah nama lengkap ya. Dulu tuh masih ada kayak saya itu kodenya A170. Dulu ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk melindungi jurnalis gitulah ya. Tapi kemudian era berganti, perlu akuntabilitas gitu ya, perlu transparansi sehingga nama jurnalis itu ditulis terang bahkan lengkap.
Nah, jurnalis yang sekarang tantangannya itu selain atasan narasumber gitu ya, sekarang juga sama netizen kan. Kalau saya dulu pembaca itu sebuah kelompok yang tidak bisa kita pegang. Kita hanya katanya pembaca kita jumlahnya segini, tapi kita kan nggak pernah berinteraksi langsung. Kalau masih era koran ya, kayak kita nggak pernah bisa berinteraksi langsung kecuali mereka mengirimkan surat pembaca atau kita ada event. Selebihnya pembaca itu adalah kelompok yang apa besar tapi tidak bisa kita sentuh langsung gitu. Nah, kalau sekarang kan salurannya udah terbuka banget, apalagi dengan nama terang, begitu masyarakat merasa atau pembaca merasa, wah beritanya kok begini sih gitu, dia bisa langsung apa namanya nyari akun medsosnya, LinkedIn-nya, semuanya diserang. Padahal proses produksi beritanya tentu berjenjang, lalu apa ya serangannya akhirnya serangan siber kan, pelecehannya pun ya di ruang-ruang digital juga sekarang. Mungkin ada cerita menarik nih dari kawan-kawan. Salma Pak, mau bercerita. saya ngasih tanggapan aja deh. Halo Mbak Ratna, apa Halo, kabar Mbak? baik. Lama nggak jumpa ya? Iya, terakhir tuh kapan ya Mbak Ratna ke BDT ya? Kayaknya Oh sebelum iya, buka. nah, waktu ngirim buku ya. Iya, Harusnya hari ini juga ke sana ada acara ya, cuma ya karena bareng sama rapat Aji Bandung. iya. Saya lihat Mbak Pilih sama Mbak eh, Kang Rezanya lagi sibuk juga Oh iya sama benar. Akmal, iya. Sama Akmal, jadi oh lagi ada acara Aji. Mungkin kalau dari saya apa ya? Saya dari tadi mendengar menyimak penjelasannya Mbak Ratna, terus tanggapan dari kawan-kawan tuh kurang lebih apa yang sering saya dengar gitu sebagai seorang jurnalis muda ya, yang baru nyemplung ke media, terus ya menyadari bahwa kultur media itu meskipun mungkin saya kenal banyak media-media alternatif yang mengusung isu gender, tapi secara keseluruhan tuh masih banyak yang maskulin. Jadi saya sangat apa ya setuju banget sama apa tadi yang Mbak Ratna katakan gitu. Terus juga sebenarnya bukan saya sih, saya pribadi apa ya sadar ya maksudnya sadar gitu kalau memang menjadi jurnalis itu berat, apalagi menjadi jurnalis perempuan gitu. Tantangannya akan lebih berat lagi. Dan memang betul juga banyak kasus-kasus KS gitu yang menimpa jurnalis. Sewaktu saya ikutan apa itu pelatihan dari Konde juga ada beberapa jurnalis yang em, kena fitnah dan lain sebagainya gitu. Eh, ya sebagai jurnalis perempuan. Jadi memang tantangannya banyak. Cuman saya belum sejujurnya belum apa ya kayak mungkin ketakutan saat mewawancarai narasumber laki-laki ya mungkin itu ada. Terus mungkin tantangan di lapangan dan lain sebagainya tapi yang sebenarnya bisa saya apa ya minimalisir gitu kalau misalkan memang saya eh, punya apa ya langkah-langkah antisipasi gitu. Cuman ini cerita teman saya aja gitu, dia cerita ke saya katanya semenjak nyemplung jadi jurnalis itu ternyata berat ya apalagi kan teman saya juga perempuan gitu, tantangannya berat. Udah dari tantangan KS itu ya terus juga mungkin tantangan meliput di lapangan juga gitu. Pasti ada keterbatasan khusus yang biasanya ditemui sama jurnalis perempuan, ya kurang lebih kayak gitu sih. Cuman sekarang rekan saya eh, apa ya bukan berhenti sih, cuman memang tugasnya beralih aja bukan jadi jurnalis lagi gitu. Ya, tapi maksudnya masih ada keterkaitan dengan media, cuman nggak jadi Jurnalis. Mm-mm. jurnalis, iya gitu sih Mbak. Ya gitu sih cerita dariku ya, dan ya mungkin tanggapan juga karena memang semua yang apa yang dikatakan Mbak Ratna juga
betul adanya gitu. Memang itu adalah tantangan yang mungkin akan aku hadapi ke depannya. Tapi mungkin kalau yang paling eh kesulitannya ya masuk ke jurnalis sekarang tuh sebenarnya isu kesejahteraan sih. Lebih ke isu kesejahteraan sih. Ya, 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 ya. Soalnya waktu zaman-zamannya Mbak Ratna sama Mas Joko gitu kan, jadi wartawan atau jurnalis koran tuh masih kayak sejahtera gitu lah. Ya, ya. Ya dibandingkan Betul, betul. dibandingkan jurnalis sekarang tuh apa ya gajinya juga ya agak memprihatinkan gitu ya. Jadi mungkin kalau di kalangan jurnalis muda tuh yang dipikirkan adalah jangka waktu ke depannya gitu. Karena kan apa ya kesejahteraan mereka tuh ke depan bagaimana gitu. Karena dari segi gaji itu eh, nggak bisa mencukupi lah atau mungkin menabung gitu untuk misalkan nanti di masa depan mereka akan menikah atau berkeluarga Betul. atau mungkin pengen beli rumah dan lain sebagainya gitu. Ya lebih ke isu kesejahteraan sih sebenarnya. Meskipun ya yang hal-hal tadi untuk jurnalis perempuan ya akan terus membutut membuntuti lah gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Kayak gitu sih paling Mbak. Kalau Tetiwi apa ya mungkin tanggapanku gitu dan cerita apa yang mungkin dihadapi oleh seorang jurnalis muda gitu. Gitu paling Mbak. Iya. Menarik ini. Mm-mm. Silakan Mbak Ratna. Iya. Aduh, Salma, semoga kamu tidak kapok. Apa ya namanya? Enggak sih Mbak, aku aku di BB tuh sebenarnya karena masih kontributor ya Mbak ya. Jadi Mm. bantu-bantu BB juga kadang nggak fully jadi jurnalis beneran Hmm. gitu karena Ya, 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 ya. kadang bantu di BDT-nya gitu. Mm-mm. Terus juga kan sekarang ada klub baca ya Mbak. Jadi Mm-mm. Jumat malam ya. aku ya aku yang ngurusnya gitu. Oh, oke, oke. Jadi mungkin setengah waktuku aku dedikasikan untuk itu sementara ini gitu. Hmm. Menarik. Ini tadi juga kita bicarakan tadi waktu di Aji Bandung itu. Jadi memang benar, tantangan sekarang tuh jauh lebih apa ya, kompleks ya. Kalau kita ngomongin sekarang itu bisnis media itu lagi gunjang-ganjing lah ya. Ini kayaknya berapa tahun belakangan ya, satu dekade belakangan lah kayaknya tuh eh, situasi industri media itu lagi digempur dengan yang ada istilahnya transformasi media lah, terus apa sih namanya disrupsi media gitu ya. Disrupsi Yang tapi kok AI itu kita Mbak ya. iya, awalnya adalah disrupsi media itu awalnya dari kemunculan online. Banyak yang tidak menyangka gitu ya, ternyata kok disrupsinya nggak habis-habis gitu, habis online, kemudian muncul apa online-nya belum beres-beres nih, kemudian ada konglomerasi media, terus ada lagi apa model-model ya kayak apa ya, ya masih secara bisnisnya itu kemudian berkembang menjadi ke arah yang agak tidak, bukan agak tidak sehat ya, karena semuanya dihitung dari page view, dari klik dan sebagainya, akhirnya didera soal bagaimana kualitas jurnalistiknya. Akhirnya kita ada disrupsi lagi dengan kehadiran para content creator, para apa akun-akun media sosial yang jauh lebih speak out gitu ya dibandingkan apa yang dibicarakan media. Lalu belum lagi disrupsi selanjutnya sekarang ada AI yang seolah-olah urusan tulis menulis serahkan aja pada AI selesai gitu. Disrupsinya tuh nggak habis-habis. Industrinya belum apa belum membaik, bahkan jadinya masih tidak sehat. Makanya tadi Salma bilang tantangannya adalah kesejahteraan sekarang, dan itu betul sekali. Kehadiran media independen sekarang itu juga berat. Maksudnya berat itu ya karena kita pengennya berkualitas tapi sejahtera, yang mana itu belum ada tuh cetak birunya. Gimana caranya supaya dua hal itu bisa jalan? Maksudnya ya sejahtera ya berkualitas. Belum ketemu rumus bakunya.
Nah, yang ada ya sekarang mungkin penghasilannya banyak, nanti next, aduh kok gak sebanyak itu. Ya kayak gitu-gitulah. Di digital mama juga gitu. Saya harus akui bahwa ini belum mensejahterakan gitu. Terus terang ya. Jadi kok ini agak lucu-lucu menarik lah. Jadi digital mama itu isinya adalah ibu-ibu yang dulunya yang kami punya background jurnalis, entah itu ada yang resign karena menikah, ada yang resign karena punya anak, ada yang sangat aktif di Persma, kemudian bukan di jurnalis tapi di penerbitan gitu ya, di publishing, kemudian ingin kembali ke dunia jurnalistik gitu. Saya sih waktu itu memang kayak apa pede aja, terlalu percaya diri mungkin ya, jadi ngajak kalau ada teman-teman yang tertarik terus kita ngobrol-ngobrol, ya udah mau nggak, yuk kita ini yuk gitu, mau gitu. Nah tapi Digital Mama ID ini tidak punya, tidak semuanya itu full di Digital Mama ID. Ya sama lah kayak Salma cerita tadi. Jadi kalau Digital Mama ID itu lebih ke part timer akhirnya. Kayak saya juga ngajar gitu ya. Terus ada tim yang lain itu, ada yang kalau pagi jadi pekerja kantoran, tapi di sela-sela itu gitu ya dia menulis, dia mengonten. Terus ada juga yang dia ibu rumah tangga lalu dia comeback terus dia nulis gitu karena dia merasa hmm, apa bentuk syukur pada hidup. Jadi dia sempat sakit panjang lalu dia sehat dan dia ingin melakukan sesuatu yang membahagiakannya yaitu nulis. Ya udah dia nulis lagi gitu. Nah, sisi baiknya, bukan sisi baik, keuntungan saya, rezeki saya adalah karena mereka-mereka ini sebenarnya sudah ibaratnya kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi dari pekerjaan utamanya dia. Mereka adalah orang-orang kayak haus kesibukan mungkin ya. Jadi kayak udah kurang sibuk apa, tapi dia masih pengen melakukan sesuatu yang sesuai passionnya gitu ya. Jadi dia, yaudah aku akan menulis, aku tetap menjalani kerja-kerja jurnalistiknya. Tapi kan, iya kak, ya karena situasinya kayak gitu, kebutuhannya belum sebanyak kalau misalnya media yang semuanya ada full time worker, terus dengan banyak pegawai dan seterusnya. Akhirnya ya semua dilakukan. Misalnya ya udahlah beritanya yang penting page view-nya banyak karena kebutuhannya juga tinggi, terus iklan apapun digasak gitu ya supaya pokoknya gimana caranya lah ini media tetap hidup gitu. Pertimbangannya jadi sudah tidak idealis lagi ya sebenarnya. Tapi ya itulah apa sulitnya masa sekarang tuh kayak gitu, dan betul bahwa bener deh tadi yang di omongin Salma dan anak muda sekarang, generasi sekarang itu kan side hustle ya jadinya, karena industrinya nggak sehat, mau nggak mau dia harus bekerja jauh lebih keras, lebih banyak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nggak foya-foya loh ya, bukan. Jadi kalau ada yang bilang, oh ngopi mulu nggak bisa beli rumah, dia nggak ngopi juga nggak bisa beli rumah. Ibaratnya kayak gitu. Jadinya ya beban, beban jadi apa ya namanya? Ya industrinya nggak sehat sih. Makanya kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh suka kadang mikir, udah jurnalistik tuh emang harus dijalankan oleh mereka yang cinta pada jurnalistik, yang hobi gitu ya. Kalau memenuhi kebutuhan tuh kayaknya kok berat sekali. Kayaknya harus nggak tahu, mungkin harus menunggu disrupsinya selesai kah atau apa, itu juga masih tanda tanya. Tapi sampai sampai kita, aku dan teman-teman kalau ngobrol suka kayak gitu, kayaknya jurnalistik tuh harus jadi hobi ya supaya kita tidak apa ya, jadinya minat kepada jurnalistik juga jadi rendah kan kalau orang-orang jurusan jurnalistik sekarang peminatnya sedikit sekali karena dia tahu begitu lulus saya mau jadi apa, mau jadi jurnalis, gajinya berapa gitu. Akhirnya gitu kan, jadi ya gitu sih menurutku. Ini bukan jawaban tapi kayaknya kita masih harus membuktikan ya beberapa saat ke depan apa yang terjadi pada jurnalisme ini. Tapi eh, tapi saya ingin optimis juga. Maksudnya kehadiran media-media alternatif, media-media independen kayak BB, Konde, Mahdalen, itu angin segar, selain juga dari segi konten, dari segi
kualitas, tapi kita juga berharap ini akan menghadirkan titik keseimbangan baru deh. Jadi mudah-mudahan lebih sehat ya. Mudah-mudahan industri lebih sehat. Jadi mudah-mudahan Salma tetap bersemangat. Amin, siap, Mbak. Saya semangat kalau sebenarnya emang lagi agak turun aja Mbak sekarang karena mau fokus beresin pendidikan dulu. Oh, Baru balik lagi, balik lagi gitu. Cuman mungkin aku menambahkan Mbak, aku pernah baca artikel di Reuters Institute itu tentang freelance journalism gitu masih ya masih itu nggak sih masih bisa dikatakan sebuah pekerjaan nggak sih gitu untuk ya ya untuk menunjang karir ke depan lah gitu. Dan ternyata ya permasalahan atau problematika isu kesejahteraan pun nggak cuma di Indonesia aja Mbak, kayak ternyata di negara-negara lain juga sedang banyak itu yang ya. memang sedang eh, ya turun lah gitu. Jadi ya ya begitu mungkin ya apa ya dunia jurnalisme tuh yang sebenarnya gitu. Ya, iya betul. Ya karena gelombang disrupsi itu terjadi di seluruh dunia ya. Tinggal Iya. Betul. kuat-kuatan fondasinya ya. Kalau nggak kuat ya udah umurnya lebih pendek gitu aja. Tapi kalau kuat sih dia jadi lebih apa gigih gitu ya untuk nyari jalan Ya, keluar. betul. Iya gitu Dan, sih. ya. Cuman mungkin Cuman, bersyukurnya kalau di luar tuh ada negara-negara yang punya standar gaji gitu ya, standar. oh iya, Ya itu jadi kayaknya oh, dulu bukan dulu sih. Ya sebelumnya standar gaji jurnalis di Indonesia itu juga eh, tidak lebih apa ya, bahkan di bawah negara-negara lain ya. Makanya kadang kalau kita liputan di luar atau enggak lagi konferensi internasional kayaknya lihat jurnalis luar tuh kok kayaknya keren-keren ya karena dia lebih sejahtera lah daripada kita ya. Tapi secara apa namanya skill mah kita nggak kalah. Cuman ya sistem ya akhirnya bertaut juga dengan sistem ketenagakerjaan, sistem apa bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahnya melindungi warganya kan, termasuk kalau warga termasuk media, termasuk warganya yang jadi jurnalis itu kan ada apa perlindungan-perlindungan lain. betul Mbak. Betul, betul, betul. Saya setuju. Dan ya dengan ya mungkin kalau dikaitkan isu kesejahteraan dengan isu perempuan atau liputan ya sebagai jurnalis perempuan juga berpengaruh sih Mbak. Itu kan karena yang tadi Mbak udah katakan gitu. Jadi Betul. tambah-tambah berat gitu sudah jadi jurnalis perempuan dengan segala tetek bengek apa ancaman dalam pekerjaannya, tantangan dan lain sebagainya, ditambah dengan isu kesejahteraan dan ya memang harus cinta bener Mbak kalau terjun ke sini bener. Mungkin Hmm, itu aja sih kalau dari aku tanggapannya. sip. Makasih Mbak Ratna Sama-sama, Tatiwi. sama. Sampai jumpa ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama. Tiap Jumat ini juga ada Mbak sama hari Sabtu ada acara. Mm-mm. Kalau mau mampir. Sabtu mungkin bisa. Jumat nih yang nggak susah karena ada jadwalnya live digital mama nih. Oh iya. Sabtu aja Mbak, Sabtu Mbak. Ya, 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 ya. Kita Nanti kita lihat. Gimana Kak Tiwi? Tiwi, Tiwinya hilang sinyal ya. Ya, nggak tahu kenapa tuh. Eh, apa ya? Berarti aku offline nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, aman-aman. Ini makasih ya, Salma ya.
Ini ada tanggapan juga dari Kak Ocha Aulia Saputri. Bagaimana menyelaraskan pemahaman beragama terhadap isu gender? Pemahaman, hmm, aduh, kalau soal beragama ini mungkin saya tidak cukup ini ya. Tapi kalau saya punya keyakinan isu gender sama agama itu tidak bertolak belakang sih. Yang membuat ini jadi seolah-olah bertentangan itu kan pemahaman sepotong kita ini loh. Sebagian orang ini loh menganggap jadi seolah-olah itu bertentangan. Padahal kalau menurut saya tuh hmm, cocok kok gitu. Mungkin saya bicara dalam ini ya, karena saya Muslim, saya mikirnya di bahkan di Islam itu Nabi aja mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya kan? Tapi orang kan sok, tapi kan pengikutnya ini malah menganggap itu bukan pekerjaan laki-laki. Padahal Nabi aja mencontohkan. Lalu yang kedua misalnya soal apa? Berkarir di luar. Itu kan kalau kita memahaminya jadi sempit ya, seolah-olah perempuan nggak boleh di luar, apa nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Padahal kan ada apa ya namanya? Aku nggak bisa menunjukkan ayat yang tepat atau merujuk pada eh, ayat tertentu. Tapi aku pernah baca bahwa itu kan tidak tidak kemudian kita memahami secara begitu saja gitu loh. Kan ada kita tuh ada dinamika kehidupan yang kemudian ya kan nggak begitu gitu, nggak bisa diartikan semudah kalau nggak diizinkan maka tidak. Kebayang nggak kalau semua kita berpikir seperti itu, lalu ada juga yang bilang kalau kita sakit itu ya harus cari dokter yang perempuan misalnya. Lah, terus gimana ada dokter perempuan kalau nggak boleh keluar rumah? Bagaimana mungkin akan ada opjin yang perempuan kalau perempuannya itu nggak boleh sekolah, keluar nggak boleh keluar rumah untuk apa sekolah maupun berkarya, kan ya nggak mungkin toh. Ini yang menurutku semestinya itu tidak perlu dijelaskan karena memang sudah selaras dari sebelumnya. Nah, yang aku senang sekarang adalah uh, pemuka agama atau apa ya namanya, ya pemuka agama baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu mulai speak up ya. Mereka mulai berani gitu berada di mm, meluruskan atau mereka mulai speak up, ini loh yang benar tuh, atau ini loh tafsir yang bisa menjadi rujukan selain yang kita selama ini udah di doktrin gitu. Jadi kalau saya sih jawabannya mestinya ini sudah selaras. Tinggal apa kita mau menerima atau mengamalkan itu secara utuh. Ya, contoh gampangnya itu kan ayat poligami. Yang poligami itu kan yang dipahami hanya boleh satu, dua, tiga, empat. Tapi kan ayat di bawahnya tidak pernah dikonsider gitu. Padahal itu adalah satu kesatuan. Ya kayak gitulah. Kemudian seolah-olah jadi berbeda. Padahal ya itu sudah selaras aja. Itu tinggal kita mau nggak mengamalkan semua itu tidak sepotong-sepotong. Begitu Kak, Kak Ocha. Iya, begitu ya Kak Ocha. Cuman sepertinya Kak Ochanya sudah live. Gak Oh apa-apa. iya benar. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak. Coba kita cek ya sebentar. Dari Kak Tamara Alifadina. Izin Kak Ratna kata-kata hari ini untuk wanita yang sedang berkarya baik untuk passion atau ekonomi, Kak. Apakah ada? Aduh, kata-kata hari ini. Em, kalau saya sih gini, apapun yang perempuan putuskan gitu, apapun yang perempuan mau pilih dalam hidupnya, mau dia bekerja, mau tinggal di rumah, ma tinggal di rumah, mau dia menjadi apa namanya, memilih untuk ngurusin domestik gitu, atau mau berkarya di ruang publik gitu, itu
semuanya mesti didasarkan pada pilihan pribadi dan bahagia. Maksudnya pilihan pribadi itu adalah kita nggak kemudian dikekang gitu ya karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kalau begini salah, begitu benar gitu. Tapi adalah pikiran pribadi kita, eh semuanya harus didasarkan pada pilihan pribadi kita yang merdeka gitu. Jadi kalau kita milih merdeka, kita bisa bahagia. Kurasa begitu ya. Karena kalau kita milihnya aja sudah penuh tekanan, kayaknya mustahil untuk berbahagia dengan pilihan kita. Jadi merdekakan diri kita semua, apapun yang kita pilih itu karena kesadaran kita supaya kita bisa bahagia. Gitu Kak Tamara. Sudah cukup jadi kata-kata hari ini belum? Itunya harus jadi diri sendiri dan jadi perempuan yang bebas ya Kak. Ya, Betul. gitu ya. Harus bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri gitu. Oke. Oke, makasih Kak Ratna, sama-sama ya Kak Tamara. Dari Kak Siska barangkali mau menyampaikan sesuatu. Dari tadi lumayan aktif nih mengomentari, mungkin ada karena Kak Siska juga aktif di media ya, meskipun di bidang hukumnya nih ya Kak Siska. Boleh cerita-cerita Iya, dikit? iya Tiwi, halo Kak Ratna, aku Siska, aku temennya Tiwi. Kebetulan juga di media, tapi kebetulan aku tuh bukan jurnalisnya. Namun aku bekerja di bidang redaksi, dan sebelum di keredaksian, aku sebelumnya juga riset. Tadi banyak komen karena memang sekitar 6 sampai 7 tahun tuh dulu di NGO, Kak. Oh, Jadi oke. kita advokasi isu-isu perempuan gitu juga. Jadi apa ya, kalau udah bahas kayak gini-gini tuh kayak gemes aja gitu loh Kak. Gimana ya? Banyak banget hal-hal yang mau kita tumpahkan gitu. Banyak banget yang mau kita luruskan, tapi kayaknya setiap hari tuh capek gitu. Capek karena orang-orang yang tadi Kak Ratna bilang dia pahamnya cuma kulitnya doang, tapi bacotnya itu banyak banget gitu. Jadi itu membuat Benar. membuat orang-orang yang terinfluence untuk sesat, makin sesat gitu loh, karena untuk memposisikan bagaimana perempuan di dalam lingkungan sosial kita gitu ya. Dan aku pribadi juga mengamini, sangat-sangat mengamini gitu, bahwa kita tuh kalau tadi bahasanya Karatna, kita tuh jadi korban budaya tuh berlapis-lapis, sehingga untuk kita sampai di titik yang sama dengan laki-laki hari ini, kita dituntut untuk lebih ekstra. Itu benar sekali gitu ya. Jadi uh, perjuangan kita tuh justru harusnya kita semakin kompak sebagai perempuan untuk saling menguatkan gitu ya. Tapi lagi-lagi dampak dari yang tadi Kak Ratna sampaikan, budaya patriarki itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita terbentuk hingga hari ini gitu. Saya pun dilahirkan di, maksud saya bukan mendiskreditkan tempat saya lahir, bukan. Maksudnya kita berada di lingkungan yang patriarkinya juga cukup kuat gitu ya. Dan alhamdulillahnya mungkin kita-kita yang ada di Zoom ini, kita bisa saling ketemu gitu ya, saling bertukar pikiran. Jadi kita makin paham, oh iya ya, ternyata yang saya lakukan sama itu, ternyata itu sesuatu kesalahan yang bukan karena sayanya gitu. Karena kan tadi karena bilang apapun yang kita lakukan, apapun kesalahan yang terjadi di dunia ini, itu pasti pokoknya salahnya perempuan dulu. Mau dia perempuannya single, dia misalnya tulang punggung, atau dia ibu tuh. Kalau saya sekarang jadi ibu gitu, apapun yang terjadi salah, pokoknya perempuan dulu salah. Terus kemudian kalau misalnya ada yang kebaikan, bukan kita yang diapresiasi terlebih dahulu, pasti pihak sebelahnya akan diapresiasi terlebih dulu. Gitulah kejamnya dunia. Jadi saya kadang kalau misalnya hopeless dengan kondisi-kondisi itu, karena saya bilang, tapi sih Tuhan tuh nggak adil banget ya sama kita perempuan gitu ya. Karena kita diberikan dunia tuh nggak adil banget untuk perempuan, sama sekali tidak pernah adil untuk perempuan. Saya sampai hari ini tuh sangat yakin tentang itu ya, karena terlepas kita sudah banyak diskursus tentang kesetaraan gender gitu-gitu, tapi perjuangan kita sampai hari ini tuh sangat-sangat berat gitu. Kalau dari cerita Karatna, isu ini pun juga bergulirnya tuh sudah sangat lama. Untuk sampai di tahap ini kita pun masih sangat berjuang gitu ya. Gimana kita berjuang dengan profesi kita, menentukan pilihan kita pun kita disetir dengan orang-orang gitu ya. Contoh sederhananya mungkin kalau teman-teman kenapa di usia sekarang belum menikah, kenapa masih belum punya anak, itu kan tuntutan-tuntutan yang harusnya ngapain, kenapa perempuan harus disetir oleh semua lingkungan untuk menentukan hidupnya gitu ya. Makanya ya gitu ya, perempuan
kalau misalnya bukan kita yang saling menguatkan karena kita sesama perempuan yang sama-sama mengalami, ya siapa lagi gitu ya. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah kalau saya sendiri sih di keluarga kecil saya gitu ya Kak, saya coba mengajarkan misalnya anak saya laki-laki gitu. Saya kenalkan dia misalnya pekerjaan domestik bukan pekerjaan yang harus dibebankan kepada perempuan, atau misalnya saya diskusi sama suami saya, kita perlu untuk saling berkolaborasi dalam membangun rumah tangga. Kalau misalnya kita harus sama-sama bekerja, ya udah di rumah pun kita harus bersama-sama mengurus anak, mengurus rumah. Meskipun itu sulit dan sangat sulit karena pasti kita banyak penyesuaian di rumah tangga dan banyak berantemnya, tapi itu juga suatu proses. Tapi semoga kita suatu saat nanti bisa mencapai kesetaraan yang benar-benar setara gitu sih. Terima kasih Kak Ratna dan Tiwi. Setuju banget lah sama semua yang disampaikan Kak Siska. Betul banget. Begitulah adanya. Dan beruntung banget loh Kak Siska, kita bisa ketemu suami atau pasangan yang mau, yang punya visi, punya value yang sama untuk hal ini. Karena itu nggak semua orang punya ya. Jadi apa namanya? Ya mungkin nanti apa ya? Nanti tuh harusnya ini jadi konsiderasi ya kalau memilih pasangan. Jadi eh, saya paling sebel kalau ada pertanyaan bagaimana cara membagi tugas apa membagi kesibukan di rumah dan kesibukan lain di luar rumah ya, emangnya semuanya harus kita yang mengerjakan, kita berdua gitu. Jadi ya mestinya itu tidak pernah ditanyakan karena itu selalu ditanyakan ke perempuan, laki-laki yang nggak pernah ditanya bagaimana cara membagi gitu kan, nggak pernah ditanyakan karena default ya itu laki-laki di luar, perempuan di dalam gitu. Padahal kan nggak begitu gitu. Jadi ya harusnya dibagi-bagi. Dan ketika kita menjalankan ini kasih Siska, mungkin orang tua, mungkin teman, mungkin tetangga, apa akan tetap bisik-bisik sih. Itu gimana sih kok suaminya yang disuruh nyapu? Itu gimana sih kok suaminya yang cuci piring? Itu gimana sih kok anaknya sama bapaknya terus nggak pernah sama ibunya? Kayak gitu-gitulah. Nggak habis-habis lah ini tuntutan untuk perempuan ini. Kalau di Digital Mama kita tuh ada karena namanya Cerita Mama, itu salah satunya sebenarnya untuk melepaskan kepenatan ya. Jadi orang buat ibu-ibu kalau mau cerita gitu ya, itu kalau mau cerita hal-hal yang dialaminya itu ya lewat tulisan bisa dikirimkan ke kami, itu mereka itu ceritanya itu yang nggak jauh dari itulah, pasti tuntutan-tuntutan sosial bahwa dia harus bikin, harus begitu. Tapi ketika dia melakukan lebih dari yang dia mampu itu tidak pernah diapresiasi, yang kayak gitu-gitulah. Ya memang begitu. Melahirkan normal, sudah melahirkan pun masih ada tuntutan normal dibandingkan sesar. Setelah itu masih harus ada tuntutan untuk menyusui 2 tahun. Kalau kurang dari itu dianggapnya begini begitu, kayak gitu gitulah. Itu never ending ini ya, judgment. Harus kuat mental ya Kak. Ya. Nah, makanya kesehatan mental untuk perempuan dan ibu-ibu sekarang kan jadi penting ya, karena ya pada akhirnya kalau perempuannya oleng, semuanya oleng karena sebagian besar kehidupan ini ditopang oleh perempuan kan ternyata. Jadi ya sekarang jadi kesehatan mental perempuan tuh jadi, walaupun belum ini aja belum semua ya, tapi sudah mulai kesehatan mental perempuan, kesehatan mental ibu-ibu itu penting. Itu tuh udah mulai menjadi wacana yang positif gitu, meskipun belum seluruhnya. Tapi iya kabar baik lah, dan mulai banyak yang ini ya, speak up gitu loh. Jadi mestinya kita punya lebih banyak resource untuk bergandengan tangannya gitu. Jadi yuk deh kita ini buat yang mau-mau aja gitu pada akhirnya ya, dengan diantara perdebatan dan sebagainya, udahlah buat yang mau-mau aja, ayo kita gandengan, kita kolaborasi, kita ngapain bareng lah yang bisa saling menguatkan ini. Begitu ya Kak Siska.
Ada tanggapan lagi Kak Siska? Iya, cukup Tiwi, mantap Kak Ratna. Luar Terima kasih biasa. Kak Siska. Iya, ini sudah hampir setengah 10 ya. Mungkin dari Kak Adiksi Faisal mau menyampaikan sesuatu. Dari tadi ada ini ya, perempuan semua, tidak ada perwakilan laki-laki nih yang menyampaikan komentar. Kalau masih ada di room Zoom, Kak Diksi mau mungkin berkomentar. Halo Teh Tiwi, Mbak Ratna, selamat malam, atur nuhun semuanya. Saya mungkin iya ya satu-satunya laki-laki di sini, tapi memang saya antusias sih karena dari cerita-cerita dari Mbak Ratna, teman-teman yang lain mengemukakan tentang gender dan sebagainya itu menurutku sih memang penting sih di era sekarang ini gitu. Dan aku salut kepada perempuan-perempuan ini yang hebat dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Terima kasih sharingnya Teh Ratna, Mbak Ratna. Terima kasih Teh Tiwi juga, semuanya juga ini keren-keren. Mantap. Siap, ada pertanyaan nggak Kak Diksi? Sepertinya cukup Teh Tiwi, karena tadi saya terlalu antusias mendengarkan cerita-cerita, jadi semuanya terjawab Teh. Yang mau ditanyakan semua sudah terjawab. Ternuhun. Siap, nuhun Kak Diksi. Ya, dari Mbak Ratna mau menanggapi, menambahkan sesuatu atau mungkin ini ya Kak, ada harapan untuk ke depannya. Seharusnya karena permasalahan ini terus bergulir nih sampai sekarang, entah itu judgement, entah itu masalah pekerjaan dan lain-lain. Seharusnya seperti apa sih untuk memperbaiki kondisi ini gitu Kak? Menurutku kehadiran seperti kehadiran Kak Diksi ini adalah sesuatu yang penting dan membangun optimisme, karena mau nggak mau, disadari atau enggak, kita akui atau enggak, ya kita nggak bisa ngomongin kesetaraan gender itu sendiri. Kalau kita ngomong kesetaraan gender sendiri, nggak akan ada perbaikan sebenarnya. Maka itu kita perlu melibatkan banyak orang, termasuk laki-laki sebagai partner kita gitu. Jadi uh, saya sih berharap isu kita ngomongin kesetaraan gender, kita ngomongin perempuan itu akan menjadi bahasan siapa aja, ya laki-laki ya perempuan gitu, bukan menjadi isu internal perempuan gitu loh, tapi isu sama-sama. Karena kan kita ngomong hmm, kesetaraan, kesetaraan itu kan pasti ada dua pihak kan gitu. Nggak, kalau cuma satu ya kita ngapain ngomongin kesetaraan gitu. Makanya perlu diomongin bareng gitu. Salah satu ini agak pesan sponsor ya, tapi siapa tahu teman-teman tertarik. Jadi kalau di Digital Mama tahun ini kami punya program volunteering untuk membantu ibu-ibu di rural area untuk belajar. Jadi kami memahami bahwa ibu-ibu itu sangat pelit kalau untuk dirinya sendiri, tapi sangat jor-joran untuk orang lain, kayak anaknya, gitu ya, suaminya, keluarganya. Gitu. Jadi di beberapa kesempatan kami menyadari bahwa ibu-ibu itu effortnya terlalu besar untuk belajar. Kadang-kadang kalau dia harus ikut kelas berbayar gitu atau harus transport jauh-jauh gitu ya, dihitung, oh segini habisnya. Nah ini sih mending buat anakku aja lah daripada aku. Akhirnya dia nggak jadi belajar. Akhirnya kita bikin program belajar buat ibu-ibu di rural. Nah tapi kita nggak mau sekedar ibu-ibu ke ibu-ibu atau perempuan, tapi kita pengen semua. Ayo deh, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, mau kamu tua, mau kamu muda, mau kamu skillnya selangit, mau yang baru-baru, pokoknya kita sama-sama. Maksudnya kita mau membangun kesadaran bahwa isu perempuan itu bukan milik perempuan, tapi milik kita semua, milik masyarakat gitu loh. Jadi kalau kita mau membantu perempuan, itu nggak bisa sekedar perempuan bantu perempuan, ya semua harus ikut bantu perempuan. Karena ini kan isu apa bersama ya, karena toh kalau kesetaraan gender itu terjadi, keadilan gender itu terwujud, yang happy kan semua, bukan perempuannya doang gitu. Jadi ya ini harus kita upayakan bareng-bareng. Nah, ke depan sih aku berharap begitu. Jadi kesetaraan gender itu bukan menjadi isu internal, tapi semua. Semua deh, semua terlibat supaya benar-benar setara. Bukan setara yang ada dalam pikiran kita saja atau diskusi internal saja, tapi ya benar-benar setara di apa di
kenyataannya juga begitu gitu Kak Tiwi. Itu saja, senang banget makanya aku kalau ada forum-forum dengan perempuan ngomongin ini tuh ini kesempatan untuk kita membahas ini, dan lebih senang lagi kalau ternyata yang terlibat ada laki-lakinya, itu sudah senang. Ini kan dosa bersama, semua bertanggung jawab. Iya benar Kak Siska. Iya, doanya sih mudah-mudahan ke depan kondisinya bisa membaik ya Kak ya. Em, Ya masyarakat bisa lebih dewasa juga, perempuan bisa lebih berdaya. Semuanya perlu saling dukung mendukung begitu. Siap. Ada yang terakhir dari Kak Ratna buat para peserta hari ini? Cukup sih, saya berharap bisa ketemu lagi, entah itu di mana atau di kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan ya sama-sama mewujudkan situasi yang kita cita-citakan. Siap. Terima kasih banyak. Luar biasa diskusi hari ini tuh seperti menyadarkan kita semua ya untuk lebih aware sama kondisi sosial masyarakat. Dan mudah-mudahan sih para peserta di sini nggak cuman mengikuti tapi nanti bisa membuat sesuatu ya, entah itu karya, tulisan, atau juga hal-hal lain nih supaya kita bisa bergerak gitu kan. Sayang kalau ada ide tapi di kepala aja gitu. Nih salah satunya kita bisa contoh dari Karatna menjadi aktivis juga ya kayak lewat tulisan-tulisannya begitu di media juga. Terima kasih banyak buat Kak Ratna, sukses, sehat selalu buat semuanya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif untuk bertanya, menyampaikan pendapat juga. Mudah-mudahan diskusi malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan teman-teman, jangan lupa nanti kita masih banyak diskusi-diskusi yang lain, entah itu terkait bidang jurnalistik maupun tentang public speaking. Jadi pokoknya tetap stay tune terus di grup ya, dan mudah-mudahan bisa gabung terus. Baiklah, sudah pukul setengah 10 malam. Diskusinya kita akhiri. Buat teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih Mbak Ratna. Sama-sama, sukses juga Tiwi dengan komunitas-komunitasnya. Terima kasih sudah membuat forum-forum yang bermanfaat. Siap, sama-sama Kak. Baik teman-teman, kita akhiri diskusi malam ini ya. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Aku pamit, Karakna juga pamit. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum.